Dokter Wari, apa sih yang disebut gangguan jiwa? Gimana nih Dokter Wari? Ya, betul Dokter Ida ya. Jadi tadi sebenarnya sama ya, seperti fisik. Fisik itu sehat dan ketika kemudian ada faktor yang mengganggu keseimbangan menjadi sakit. Jiwa juga demikian ya Dokter Ida ya. Kita sudah tahu kriteria orang sehat jiwa itu seperti itu. Sekali lagi ketika kriteria itu belum maksimal, belum tentu gangguan jiwa. Jangan terburu-buru mengatakan aku gangguan jiwa, kamu gangguan jiwa ya. Tetapi gangguan jiwa itu ada kriterianya ya. Kriteria, jadi garis antara sehat jiwa dan gangguan jiwa itu kan seperti garis lurus gitu ya Dokter Ida ya. Ketika kita mampu beradaptasi dengan situasi, tubuh kita juga beradaptasi, hormon seimbang, maka kita tetap ada di kondisi sehat jiwa. Tapi kalau kita maladaptasi ya, ada sebuah situasi, kita tubuh kita, organ kita, itu pikiran kita itu kurang mampu melakukan adaptasi, kita bisa bergeser maju ke arah gangguan. Jadi bicara tentang gangguan jiwa itu bukan bicara tentang orang lain ya Dokter Ida, tapi nomor satu adalah menjaga diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, di dekat kita. Jangan pernah bilang kalau aku nggak mungkin kena gangguan jiwa, wong aku orangnya begini, keluargaku begini. Sama dengan fisik, kita tidak pernah bisa bicara begitu. Bahwa kita berdoa selalu sehat, tentu itu doa kita semua. Tetapi itu bisa terjadi pada siapapun, itu adalah bagian dari tadi ya, ketidakseimbangan sistem tubuh kita. Nah, orang dikatakan gangguan jiwa Dokter Ida, itu ada 3 syarat ya Dokter Ida ya. 3 syarat orang dikatakan gangguan jiwa. Makanya tidak semata-mata, oh aku kok enggak, kasih sayangku enggak besar berarti aku gangguan jiwa, tidak ya. Ada 3 syarat seorang dikatakan gangguan jiwa. Syarat pertama adalah adanya gejala-gejala khusus. Nah, gejala-gejala khusus ini nanti akan kita bagi dalam banyak sesi ya Dokter Ida ya. Ada gejala depresi, ada gejala cemas, ada gejala psikotik, ada gejala macam-macam ya, gangguan makan, gangguan tidur, itu nanti kita akan ada di seri-seri kita berikutnya ya, untuk lanjut diskusi. Nah, jadi ada satu syarat pertama adalah orang dikatakan gangguan jiwa itu punya gejala-gejala. Jadi bukan satu gejala ya Dokter Ida ya. Gangguan jiwa itu gejala-gejala. Kita menyebut dengan gejala. Simptom, kumpulan gejala. Kalau simptom itu satu gejala ya Dokter Ida ya. Tapi kalau sindrom itu adalah kumpulan gejala. Nah, gangguan jiwa itu ya gangguan jiwa itu nomor 1 ada sindrom, ada kumpulan gejala. Nah, apa saja nanti ya kita harus diskusi lanjut nanti insya Allah ya. Oke, kriteria yang kedua ya, ada sindrom. Kriteria kedua, gejala-gejala ini, sindrom ini menyebabkan penderitaan Dokter Ida, distres ya. Jadi jangan dikira orang gangguan jiwa itu wah jengkelin, bikin sebel, dia sendiri sebenarnya menderita. Kasihan sekali. Andai disuruh memilih, dia juga tidak ingin mengalami gangguan jiwa gitu. Ya, jadi dia menderita. Walaupun mungkin kalau kita lihat orang gangguan jiwa itu ya tadi yang jengkelin, marah-marah, perilakunya nggak karuan. Kadang gitu, juga ngomong sendiri, ketawa sendiri, itu bukan berarti bahwa dia itu dalam kondisi yang bahagia ya, tapi memang ada penderitaan gitu ya. Dia stres, betul. Dia merasakan penderitaan ya. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga Dokter, syarat ketiga itu orang gangguan jiwa itu mengalami disabilitas gitu ya, gangguan fungsi. Ya, misalnya semua gangguan jiwa itu terganggu fungsinya. Orang insomnia, sulit tidur, itu juga pasti paginya ngantuk di sekolah, ngantuk di kantor misalnya ya. Orang cemas, mau kemana-mana takut jadi ke kantor, nggak berani, harus diantar. Ada gangguan fungsi, entah fungsi personalnya, nggak mau mandi, nggak mau makan ya, entah fungsi sosialnya, entah fungsi pekerjaannya gitu.
Jadi ada 3 syarat orang dikatakan gangguan jiwa, 1 punya sindrom, 2 ada distres, penderitaan yang dirasakan, dan 3 dia mengalami gangguan fungsi atau disabilitas. Jadi tidak mudah ya mengatakan orang ini gangguan jiwa gitu, Dokter Ida ya. Okay. Makanya yang boleh menegakkan diagnosis gangguan jiwa itu nggak semua orang yang Dokter Ida ya, hanya 3 dokter, psikolog klinis dan psikiater untuk menegakkan diagnosis medis ya. Kalau perawat, teman-teman keperawatan punya diagnosis sendiri. Mungkin itu Dokter Ida ya kriteria umum dulu ya. Siapa dikatakan gangguan jiwa. Ya teman-teman, untuk yang baru saja bergabung, sedikit saya ulas. Tadi kami membahas tentang kriteria sehat jiwa menurut WHO. Dan kemudian apa yang disebut sebagai gangguan jiwa. Tadi Dr. Wari mengingatkan yang disebut gangguan jiwa itu ada 3 poin. Yang pertama adalah adanya gejala, kumpulan gejala atau gejala-gejala sindrom yang terkait dengan kesehatan jiwa atau gangguan jiwa. Yang kedua adalah menimbulkan penderitaan atau kita sebut sebagai distress. Dan yang ketiga adanya disability ya. Kalau mungkin bahasa sederhananya disabilitas itu apa ya, kecacatan gitu ya. Gangguan fungsi. Iya, gangguan fungsi ya. Jadi disabilitas ya. Jadi selama ini mungkin kita berpikir yang namanya disabilitas adalah terkait dengan disabilitas fisik ya.